世事常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，在问讯，三问讯。阿弥陀佛，兄师姐请坐。Ya, terlambat ya. Jadi hostnya terlambat, disable. Baik, selamat pagi siswa-siswi semuanya. Kembali bertemu saya dengan Okmai dari Jakarta. Hari ini kita sama-sama belajar bersama-sama. Dan sebelum kita memasuki intisari daripada ceramah master hari ini, mari kita sama-sama melantunkan doa. Silahkan tangan bersikap anjali. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上到诸佛心。大家心后一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga hati manusia tersucikan, semoga masyarakat damai dan harmoni, semoga dunia terbebas dari bencana. Baik, siswa-siswi, mari kita menuju kepada intisari daripada ceramah master hari ini. Dari episode 0189 dengan tema membukakan pintu kebijaksanaan dikarenakan menaruh iba pada para makhluk, ya. Masih dari bab 2, metode terampil sutra teratai.
Ayo kita mulai. Catatan tangan. Alam semesta adalah luas tak berbatas. Bumi adalah luas dan mengasuh segalanya. Tanaman palawija tumbuh pada satu bumi yang sama. Pohon besar dan tanaman kecil dibasahi oleh satu hujan yang sama. Lanjut. Ya, host, kita berikutnya, slide berikut. Segala sumber bencana yang diciptakan manusia berasal dari satu niat yang dipenuhi nafsu keinginan, nafsu keserakahan. Ketika keinginan tidak terpenuhi, akan muncul batin penuh kebencian. Api kebencian dan amarah mulai muncul, akan membingungkan diri sendiri menjadi kebodohan batin. Karena kebodohan batin, timbul keserakahan. Karena keserakahan, timbul kebencian. 3 racun batin ini merupakan kilesa yang sangat halus, terus berkembang, terus berulang, tanpa henti. Semuanya karena keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, membawa serta sangat banyak kerisauan, sehingga terus menciptakan sangat banyak karma. Karena itu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin biasanya disertai dengan kesombongan, keangkuhan, keraguan, tidak percaya pada hukum sebab akibat, tidak mampu menerima dhamma Buddha yang sejati. Maka begitu banyak penderitaan, semuanya berawal dari satu benih keserakahan. Inilah makhluk awam. Jadi kita semua masih makhluk awam namanya ya. Jadi makhluk awam adalah makhluk yang ada di dunia ini yang masih mudah sekali terprovokasi, mudah sekali terkontaminasi, mudah sekali tergiur ya oleh berbagai macam iming-iming, kenikmatan-kenikmatan duniawi, kenikmatan-kenikmatan semu ya, semua masih mudah, kita masih mudah belanja ya, masih mudah marah, masih mudah mencari kenikmatan semuanya. Dan semua itu memunculkan begitu banyak kerisauan. Tetapi kita selalu berputar-putar di situ. Selalu bolak-balik ya di situ. Di situ itu apa? Di situ itu ya dunia samsara ini, samsara ya. Dunia yang penuh penderitaan ini. Karena kita masih terdelusi, ilusi, mencari sesuatu yang semu, bukan yang sejati. Yang sejati, ajaran yang sejati. Ajaran sejati mengajarkan kita untuk meninggalkan ya segala macam kemelekatan kita. Tapi kita justru malah sukanya melekat. Melekat ya, nempel terus ya, melekati kemewahan, nama besar, sanjungan, pujian ya, tidak ingin di apa? Tidak ingin susah, ya. Siapa yang ingin susah pasti nggak. Tidak ingin yang tidak enak, tidak ingin dikritik, tidak ingin disanggah, tidak ingin di apa namanya ditolak. Nah, semuanya justru itu penderitaan jadinya. Ya, tidak bisa menerima apa adanya. Itulah kita manusia awam, tidak bisa menerima apa adanya. Selalu perhitungannya eh, pada aku. Ya, karena ini milikku, karena ini punya aku, karena ini diriku, ya itu egonya semua. Jadi selalu bolak-balik ke sana. Jadi kalau egonya terkecolek sedikit aja, marah, kesal, sedih, dan lain-lain. Nah, itulah manusia awam. Dengan demikian, jadi kita tuh belajar untuk berproses maju, lebih maju, ya, menjadi tidak awam lagi, seperti itu. Ya. Jadi memang tidak mudah. Mari kita lihat yang kedua. Tolong host ya, kita lanjut yang kedua. Suara saya terdengar ya ini ya?
Susi, ada yang mendengar suara saya? Dengar sosial kan. Ah, dengar ya. Ya, hostnya juga dengar ya. Kita mau lanjut yang kedua. Siapa hostnya hari ini ya? Saya belum lihat tadi. Ya, terima kasih. Kan, Buddha datang ke dunia ini mengajarkan kepada kita. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudaan. Ada orang-orang yang memiliki jalinan jodoh dengan Buddha, kehidupan demi kehidupan, datang ke dunia bersama Buddha. Kehidupan demi kehidupan menerima ajaran Buddha Dhamma. Buddha bersabda, makhluk tanpa jodoh tidak dapat diselamatkan. Dari kalimat ini, dapat Dari kalimat ini, kita dapat memahami bahwa di kehidupan lampau kita pasti telah memiliki jalinan jodoh dengan Buddha. Oleh karena itu, ada yang telah tercapai, yang sedang tercapai, dan yang belum tercapai. Sehingga muncullah dua kendaraan. Dua kendaraan adalah mereka yang percaya kepada ajaran Buddha, yang dapat meyakini dan memahami ajaran Buddha. Memahami bahwa kehidupan memiliki hakikat penderitaan, kekosongan, ketidakkekalan, dan tanpa aku. Jadi Buddha pada dasarnya eh, eh, memiliki hati yang penuh welas asih dan belas kasih untuk menyelamatkan semua makhluk. Karena itu Buddha datang ke dunia ini untuk mengajarkan kepada kita semua, pada setiap orang, yang pada dasarnya juga memang memiliki sifat hakiki kebudaan. Sifat hakiki kebudaan yang ditutupi begitu berlapis-lapis noda batin, ya. Sehingga untuk memunculkan sifat hakiki kebudaan ini perlu sebuah perjuangan, perlu sebuah proses pelatihan. Ya. Maka itu disebut kita ini adalah melatih diri untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Ya, melatih diri untuk menghindari pembunuhan, melatih diri untuk menghindari eh, eh, pembunuhan, pencurian, ya. Terus kemudian melatih diri untuk menghindari asusila, berlatih diri untuk menghindari kebohongan, kata-kata yang tidak benar, ya, melatih diri untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang bisa memabukkan atau melemahkan kesadaran. Nah, itu adalah Pancasila. Ya, itulah yang dilatih. Kita melatih sila, lalu kita melatih samadhi, konsentrasi, ya, meningkatkan semangat, semangat untuk berlatih, semangat untuk berjuang, sehingga kita bisa betul-betul mencapai, ya, pencerahan. Demikian, ya. Jadi itu artinya diselamatkan. Jadi kalau nggak ada jodoh dengan Buddha, katanya sulit untuk diselamatkan, ya. Tetapi kita itu bisa mendengarkan Dhamma hari ini, berarti kita ada jodoh dengan Buddha. Ya, ada jodoh meskipun kita belum mencapai, ya. Katanya ada yang sedang tercapai, ada yang sudah tercapai, maksudnya, ya. Ada yang belum tercapai, ada yang masih lagi baru berusaha, ya. Jadi bermacam ragam, ya. Ya, maka itu muncul ada dua kendaraan, ya. Ajaran itu ada dua kendaraan, kendaraan kecil dan kendaraan besar. Tetapi Buddha, ya, akhirnya membuat satu statement bahwa itu adalah satu kendaraan, ya. Tidak ada kecil besar lagi, tapi satu kendaraan, kendaraan Buddha. Ya, jadi pada hakikatnya bahwa hidup ini memiliki penderitaan, kekosongan, ketidakkekalan, dan tanpa aku. Memahami ini semua, mengerti dan mampu menerapkan prinsip-prinsip kehidupan ini di dalam kehidupannya sendiri, itulah yang bisa mencapai pencerahan. Jadi tahu hakikat penderitaan, tahu hakikat kekosongan, ya, tanpa aku. Tahu bahwa perasaan itu membawa derita. Nah, bagaimana menerapkan supaya perasaannya tidak mudah bergejolak? Nah, itu kan semua ada belajar, ya. Kita semua dicuci belajar terus, belajar, belajar, dan belajar. Jadi eh, tanpa belajar tentu tidak akan ada pencapaian. Seperti itu, ya. Jadi kalau ada belajar, tentu ada pencapaian. Walaupun kecil-kecil, tetap ada pencapaian. Kita lanjut.
Kita lanjut ya, host. Naskah Sutra. Pada ketika itu, Bagawan bangkit dengan tenang dari samadhi dan memberitahukan pada Sariputra, kebijaksanaan dari semua Buddha adalah sangat mendalam dan tak terhingga. Kita lihat penjelasannya pada slide berikut. Dari itu, sutra ini membuka dan mengungkapkan persisnya demi merespon para praktisi dari dua kendaraan, terutama untuk menuntun yang berkapasitas unggul dari para praktisi dari kendaraan. Dari itu, secara khusus memberitahukan Sariputra agar tidak melekat pada nirvana dari sebuah kendaraan kecil, melainkan mengarah pada nirwana dari kendaraan besar yang tidak melekat pada kemunculan dan pelenyapan. Buddha ingin membantu mereka lebih jauh supaya orang tahu bahwa meskipun nirvana adalah tidak muncul dan tidak lenyap, tetapi tidak seharusnya melekat. Belajar Dhamma Buddha adalah untuk menyelamatkan semua makhluk. Harus memberi manfaat kepada orang lain, bukan hanya memberi kebaikan kepada diri sendiri. Jadi beliau ingin memulai pengajaran dengan metode terampil untuk menunjukkan ajaran sejati. Ya, jadi Master selalu mengatakan atau memberitahukan kepada kita bahwa ada metode terampil untuk menunjukkan ajaran sejati. Metode terampil itu apa ya? Ajaran-ajaran kecil. Nah, begitu ya menurut masternya. Ajaran kecil itu apa ya? Tentang 4 kesunyataan mulia. Jadi apa itu penderitaan? Ya? Apa itu sebab-sebab penderitaan? Dan ternyata penderitaan itu bisa dihapuskan, ya? Bisa diatasin, bisa dihilangkan, dan kemudian ada jalannya. Nah, orang memahami, mengerti, dan istilahnya menembusi 4 kesunatan mulia itu, merasa itu juga sudah bisa mencapai apa pencerahan, ya seperti itu. Jadi sebetulnya masih ada ajaran-ajaran yang lebih jauh lagi, ya lebih jauh lagi yang harus dijalani lagi. Jadi jangan melekat hanya kepada pencapaian yang sementara. Nah, begitu yang saya pahami dari ceramah master ini ya. Jadi apa? Meskipun nibbana tidak muncul dan tidak lenyap, tapi harus melekat. Ya, jadi tidak melekat. Jadi tidak melekat itu adalah kunci yang paling utama di dalam ajaran Buddha. Ya, tidak melekat. Tidak melekat kepada eh, kesenangan, tidak melekat kepada kesedihan, tidak melekat pada nama ini itu semuanya, pokoknya tidak dilekati, semuanya tidak dilekati. Biarkan itu berlalu, ya tidak dilekati. Dengan tidak melekati itu kita akan jadi terbebas, ya terbebas. Terbebas itulah yang disebut mencapai pencerahan, ya. Jadi tentunya semua itu dicapai dengan mau belajar, berproses. Ya, jadi terus menerus belajar, terus menerus menerima, dibimbing dan dituntun oleh para guru. Ya. Jadi dengan demikian kita tentunya suatu saat juga akan mencapai. Kita lanjut. Mengira diri sendiri telah mencapai pembebasan dan menjadi individu yang puas diri. Ini bukanlah maksud dari Buddha. Buddha menginginkan setiap orang untuk mempraktekkan ajaran dari kendaraan besar, bukan memberi manfaat bagi diri sendiri. Jadi kita harus menyadarkan diri sendiri dan orang lain, dan memiliki perilaku yang tercerahkan secara sempurna. Hanya menyadarkan diri sendiri dan melekat pada nibbana dari kendaraan kecil, ini tidak cukup. Jadi kita harus mengarah pada nibbana dari kendaraan besar, yang tidak melekat pada kemunculan dan pelenyapan. Sehingga Buddha juga menyatakan bahwa sehingga Buddha juga mengatakan, ya bukan menyatakan, mengatakan bahwa kebijaksanaan para Buddha sangat mendalam. Nah,
Jadi banyak orang mengira dirinya sudah mencapai pembebasan, ya. Jadi puas diri. Ya, itu bukanlah maksud dari Buddha katanya, ya. Jadi Buddha inginnya setiap orang mempraktekkan ajaran dari kendaraan besar. Jadi ada orang yang mencapai ketenangan dengan melalui samadhi, melalui meditasi, lalu tidak ingin melakukan apa-apa lagi, ya, tidak ingin berbuat, tidak ingin apa namanya, tidak mau tahu urusan dunia lagi, ya, karena dirinya sudah mencapai ketenangan, mencapai nibbana. Jadi tidak mau lagi berurusan dengan dunia ini yang takutnya nanti malah menjadi terseret kembali. Nah, kenapa begitu? Karena memang asalnya manusia itu adalah mudah terseret. Jadi mereka yang sudah mencapai pencerahan pun ternyata menurut eh, apa namanya yang saya pahami di sini dari ceramah master bahwa orang-orang itu juga masih memiliki kekhawatiran. Jadi mereka hanya eh, berdiam di sana, ya, tidak mau terjun. Artinya jadi ya tidak mau lagi berurusan dengan dunia. Sedangkan master selalu eh, mengatakan bahwa kita harus masuk ke dunia ini, ya, masuk ke dunia ini lalu melihat begitu banyak penderitaan dan kita membantu mereka yang menderita, ya, menolong mereka dan membimbing mereka yang mampu, ya, untuk mencapai pembebasan juga. Nah, demikian, ya. Jadi untuk itulah kita semua belajar, ya. Untuk itulah master juga membangun seci, ya, mempraktikkan ajaran kendaraan besar yang bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk semua orang. Maka itu logonya ada perahu, ya. Kalau perahu itu bisa memuat banyak orang, menyeberangi. Perahu itu juga menyeberangi apa? Lautan samsara. Jadi hidup mati dan penderitaan segala macam ini. Nah, akhirnya nanti lewati, ya. Ya itulah. Jadi apa? eh, Tidak melekat pada pencapaian diri sendiri, tetapi terus-menerus membimbing orang-orang lain. Demikian, ya, yang tersirat dan tersurat dari ceramah master ini. Baik, kita lanjut. Pintu kebijaksanaan ini adalah sulit untuk dipahami dan dimasuki. Semua Sravaka dan Praceka Buddha tidak tahu akan ini. Kita lihat lanjutnya. Pintu kebijaksanaan. Artinya memahami sepenuhnya kalau segala fenomena dhamma adalah atribut sejati. Pintu memiliki makna dapat dilewati, dapat memasuki. Inilah pintu kebijaksanaan. Bisa melenyapkan keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Ini sungguh tidak mudah. Apalagi kita semua orang masih merupakan makhluk awam. Kita masih terbenam dalam kebingungan. Terbenam dalam kebingungan, dalam lautan nafsu keinginan, karena kita masih tenggelam dalam lautan keinginan, meskipun Buddha selalu membimbing dan memberitahu kita, kalian dapat pergi ke arah ini, masuk melalui pintu ini. Tetapi kita masih memiliki keinginan, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin ini. Terus berulang dan bertumimba lahir tanpa henti. Sehingga kita terperangkap dalam tumimba lahir di 6 alam kehidupan. Ya, jadi pintu kebijaksanaan. Pintunya sudah ada. Pintunya sudah dibukakan, tapi kita belum mau masuk. Ya, nah, kenapa? Karena kita di sini di luar pintu ini masih bisa melihat begitu banyak serba aneka ragam kesenangan-kesenangan duniawi yang memikat, yang menggairahkan, yang penuh dengan segala macam impian-impian, ya, dunia-dunia yang penuh mimpi. Padahal itu semu, ya, sementara. Semu itu artinya sementara. Sementara tidak akan bisa dipegang, digenggam terus, gitu, ya. Tapi kita menggenggamnya, maka itu menderita, ya. Nggak ada orang yang kepengen kehilangan. Padahal kehilangan itu adalah hukum alam.
alam semesta, ya, bisa menemukan, bisa kehilangan, bisa mendapatkan, ya, artinya bisa ya kehilangan, ya. Jadi eh, apa namanya? Tidak ada yang kekal, tidak ada yang langgeng, ya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya eh, terbentuk, ya, menjadi, lalu kemudian berubah, kemudian hancur, lenyap. Ya, kalau itu benda, ya, benda terbentuk terjadi. Kalau manusia, ya, terlahir, sakit, menjadi tua dan mati, ya, atau lahir, tua, sakit, mati. Ya, kalau pikiran lahir, muncul pikirannya, bertahan, lalu berubah, lalu lenyap, lalu muncul lagi. Nah, itu berulang-ulang, berulang-ulang, dan itulah perubahan, dan tidak kekal, tidak tetap, tidak begitu terus. Tapi manusia maunya begitu terus. Kalau sudah mendapatkan, maunya tidak akan kehilangan. Bahkan selalu ingin lebih, tidak ingin kurang. Kalau berkurang, hatinya tidak nyaman. Aduh, untungnya berkurang, masih untung, tapi untungnya berkurang, itu udah nggak nyaman. Maunya untungnya terus lebih, lebih. Kalau tahun kemarin untungnya 1 tahun katanya 10 miliar, ya, tahun ini untungnya paling sedikit sudah harus 11 miliar, ya, 10% lah naik katanya, ya, ada increase. Kalau turun jadi 8 miliar, kenapa ini turun? Semua dipanggil meeting, ya. Jadi semua diminta untuk lebih giat lagi untuk melakukan promosi-promosi. Sehingga dalam promosi-promosinya kadang-kadang bisa menyalahi, bukan menyalahi aturan, ya, menyalahi kepantasan-kepantasan, membuat di demo akhirnya, ya. Jadi keputusannya. Jadi itulah karena kepengen omset yang lebih besar, lalu mereka promo-promo, dalam promonya membuat satu kegiatan yang membuat orang-orang menjadi tidak nyaman, dan sehingga terjadilah tuntutan-tuntutan, demo-demo. Nah, demikian di dunia ini, ya, begitu, ya, padahal udah pernah ada kejadian, ya, tetapi pengulangan lagi. Itu hanya pengulangan. Sebelumnya sudah pernah ada kejadian yang mirip-mirip demikian, ya, dari sebuah kafe dan bar, ya, yang siapa namanya ini dikasih minum gratis. Aduh, ya, itu dianggap suatu pelecehan. Demikian. Karena kenapa? Karena ingin serakah, ya, termasuk, ya, kalau ingin itu akarnya adalah keserakahan. Mau nggak mau harus kita mengakui saya ingin makan lebih banyak. Nah, itu akarnya keserakahan. Tapi kalau saya ingin bertahan hidup, nah, itu bukan keserakahan. Karena itu adalah ingin bertahan hidup aja, ya. Tetapi dalam bertahan hidup itu, oh, saya juga mau bertahan hidup, tapi saya mau makannya ini, jangan makannya gado-gado terus dong. Nah, itu namanya juga keserakahan. Masa gado-gado lagi, masa gado-gado lagi. Nah, emang gado-gado nggak bisa bikin hidup. Nah, gitu, ya, kira-kira, ya. Kalau dikasih sepatu, kok sepatunya ini, anak-anak kan gitu, ya. Saya maunya Adidas, saya maunya. Nah, itu jadi itu nafsu, keinginan, keinginan menjadi lebih apa? Baik pun keinginan, keinginan menjadi apa? Terpandang, itu, ya, keinginan, ya. Keinginan supaya semua orang tahu saya melakukan kebaikan. Nah, itu juga keinginan, itu dari keserakahan dan kebodohan, bekerja sama itu. Keserakahan dan kebodohan, ya, kebencian juga bisa karena kebodohan. Maka itu kebodohan itu betul-betul harus diatasi. Dengan apa? Menambah terus pengetahuan, menambah terus pemahaman. Dengan kita setiap hari Sinfa Siang ini juga salah satu cara untuk mengatasi kebodohan kita. Karena di sinilah kita terus-menerus dibimbing, diberitahu mana yang baik dan benar, mana yang pantas dan tidak pantas. Sehingga kita betul-betul bisa terjun ke masyarakat, bisa menjadi teladan bagi mereka-mereka yang diliputi banyak ketidaktahuan.
Demikian, karena itu kita harus juga punya pengetahuan. Selain punya pengetahuan, kita harus memiliki sikap-sikap yang berbudaya humanis tentunya. Karena ada orang yang punya pengetahuan justru jadi kesombongan. Ya, karena tadi di slide sebelumnya ya, orang yang punya pengetahuan malah sombong. Aku sudah tahu semuanya, aku sudah mengerti semuanya, jangan ajari aku. Ya. Sebaliknya akulah yang harus mengajari kamu. Wah, demikian. Jadi kamu tahu nggak, aku sudah lihat ini, aku sudah tahu itu, aku sudah kerjaan ini. Wah, itu kesombongan muncul. Ya, ketika berbicara dengan cukup lantang, mengajari orang-orang, kalian harus begini, kalian harus begitu. Itulah juga termasuk di dalam kesombongan. Ya, jadi kita bisa tahu dan kita juga bisa mengenali apa itu kesombongan. Dan kalau kita bisa mengenali kesombongan orang lain, harusnya kita juga bisa mengenali kesombongan yang muncul di dalam diri kita sendiri. Ya, karena semua kesombongan sifatnya sama, baik itu orang lain ataupun saya. Ya, sombongan itu sifatnya sama. Mungkin kadarnya berbeda. Ya, dia lebih tinggi katanya, saya lebih sedikit lebih rendah di bawahnya gitu ya. Kalau kebaikannya saya lebih tinggi, dia lebih rendah. Kalau kesombongannya dia lebih tinggi, saya lebih rendah. Nah, kan gitu ya. Saya tuh aku. Aku tuh begitu ya. Aku selalu menang lah. Demikian makanya tuh berhati-hatilah dengan aku. Baik, ini sudah apa? Lima, lima, lima buah ya, apa namanya ya? 5 slide intisari, dan ini adalah yang terakhir. Kita akan memasuki sesi sharing yang dimulai, kita undang Vivi Liang Secie. Silahkan. Vivi Liang Secie, apakah monitor? Kalau Vivi Liang Secie belum monitor, kita lanjut ke Jangka Wijaya Susyung dulu. Tes 1, Silakan. 2, Itu bilang. Oh, itu Vivi Liang udah muncul ya, Susyung. Sorry. Sesyong Yuk. Siji, Kang En Hoklai Sesyong. Kanan. Jadi hari ini adalah tentang membukakan pintu kebijaksanaan karena menaruh iba kepada para makhluk. Jadi segala sumber bencana yang diciptakan oleh manusia berasal dari satu niat yang dipenuhi oleh nafsu keinginan. Dan manusia juga itu terjebak dalam lautan nafsu keinginan. Dengan adanya nafsu keserakahan, ketika keinginan tidak terpenuhi, akan muncul batin yang penuh kebencian. Api kebencian dan amarah itu muncul, membingungkan diri sendiri, dan ini menjadi kebodohan batin. Adanya keserakahan, timbul kebencian. Jadi 3 racun batin ini yang membawa banyak kerisauan dan menciptakan banyak karma. Dengan adanya 5 racun batin, kita tidak mampu menerima Dharma Buddha yang sejati. Pikiran yang masih terbelenggu, tenggelam dalam lautan nafsu. Buddha datang ke dunia mengajarkan bahwa pada dasarnya setiap orang itu memiliki sifat kebudaan. Buddha bersabda, makhluk tanpa jodoh tidak dapat diselamatkan. Ini sama dengan Buddha hanya menuntun orang-orang yang berjodoh dengannya. Kehidupan lampau kita pasti telah memiliki jalinan jodoh dengan Buddha. Kita percaya, meyakini, memahami ajaran Buddha bahwa kehidupan itu memiliki hakikat penderitaan, kekosongan, ketidakkekalan, dan tanpa aku. Orang dengan kapasitas yang sangat tajam dan kebijaksanaan unggul, walau dia belum bersentuhan dengan Buddha Dharma, dia dapat menghayati kehidupan manusia yang tidak kekal dan juga bisa memahami secara khusus
prinsip kebenaran dari lahir, tua, sakit, dan meninggal. Dalam melatih diri, kendaraan kecil menghasilkan buah pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang memberi kebaikan hanya untuk diri sendiri. Dan mereka melekat dengan nirvana sejati, yaitu keadaan yang tanpa keterikatan. Buddha membuka ajaran sutra dan mengungkapkan ajaran kendaraan tunggal, sehingga Buddha dan Bodhisattva bisa memasuki nirvana terus-menerus dan juga datang ke dunia terus-menerus. Dan juga Buddha Bodhisattva Avalokitesvara terus mengemudikan perahu welas asihnya walaupun telah mencapai pencerahan dan kembali ke dunia demi menyelamatkan semua makhluk. Sedangkan Manjusri, guru dari 7 Buddha, juga telah mencapai kebudaan sejak masa lampau. Dan dikatakan dengan memasuki nirwana, bukanlah lenyap sepenuhnya. Sebaliknya, para Buddha dan Bodhisattva itu tetap kembali ke alam manusia untuk menyelamatkan semua makhluk dengan semangat welas asih agung. Dan kembali karena ikrar agungnya. Dharmakaya Buddha itu juga terus-menerus datang ke dunia. Prinsip kebenaran dari kehidupan manusia itu, yaitu kita tidak melekat, tidak terbenam dalam kebingungan, dan harus menyadari prinsip kebenaran dari kendaraan tunggal. Kita belajar Dharma untuk menyelamatkan makhluk dan memberi manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Dan juga kita hendaknya bisa mempraktekkan ajaran dari kendaraan besar, memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, dan memiliki perilaku yang tercerahkan secara sempurna. Kita mengharap pada nirvana dari kendaraan besar, tidak melekat pada kemunculan dan pelenyapan. Dan juga kita harus memulai pengajaran dengan metode terampil untuk menunjukkan ajaran sejati. Dan agar Sariputra tidak melekat terhadap nirvana dari buah kendaraan kecil, itu dikatakan dalam naskah sutra. Pintu kebijaksanaan ini adalah sulit untuk dipahami dan dimasuki. Semua Sravaka dan Praceka Buddha tidak tahu akan hal ini. Jadi dikatakan bahwa Buddha Sakyamuni mulai membuka pintu kebijaksanaan, yaitu memahami sepenuhnya kalau segala fenomena Dharma itu adalah atribut sejati. Dan atribut sejati itu adalah satu pintu jalan energi yang positif. Pintu memiliki makna, dapat dilewati dan juga dapat memasuki. Inilah yang disebut pintu kebijaksanaan, juga pintu kemudian menuju jalan kebenaran. Kita hendaknya melenyapkan 5 racun batin dulu. Kemudian dikatakan, kalian dapat pergi ke arah ini, masuk melalui pintu ini, dan kita memiliki keinginan, penderitaan, keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Hendaknya kita selalu tersadarkan dan kita tidak terperangkap dalam 6 alam reinkarnasi yang tanpa henti ini. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, kanannya Vivi yang suci. Dan
bagi teman-teman yang terlambat masuk tadi, yang belakangan masuk tentunya bisa ikut tadi menyimak ya apa yang disampaikan oleh pimpinan C. Itu adalah juga bisa saya katakan catatan yang diambil daripada ceramah master hari ini. Jadi pimpinan C membacakan kembali ya kepada teman-teman yang baru masuk sehingga bisa juga mendapatkan gambaran yang apa master ceramahkan pagi ini. Demikian ya. Karena ya pimpinan C, silakan Jangka Wijaya Susyung. Pagi, Pak Lai Sesiong. Ya, pagi. Seperti biasa, rada kontrarian, tapi aplikatif ya. Saya mau ngajak Sesiong Seciman untuk berdiskusi terhadap kejadian yang nyata melalui pertanyaan. Di mana pertanyaan ini bukan pertanyaan senang, tapi pertanyaan ini saya membutuhkan beberapa input-inputan. Ya, saya berharap pertanyaan ini bukan untuk diperdebatkan, tapi sebagai input-inputan, sebagai referensi-referensi kegiatan dan izinkan saya memanfaatkan forum Sipasa ini sebagai referensi untuk relawan lain ya. Boleh nggak, Siong? Saya nggak tahu pertanyaannya, saya aja nggak bisa bilang boleh nggak boleh, Susyung. Karena ini relate juga dengan kesombongan dan kebijaksanaan, yaitu Susyung yang harusnya tahu sendiri apa yang layak ditanyakan dan apa yang tidak layak ditanyakan. Kira-kira demikian ya. Jadi secara bertahap kita semuanya akan belajar tahu ya mana yang pantas kita tanyakan dan mana yang tidak pantas kita tanyakan. Oke. Baik. Saya akan mengarahkan seperti itu lah supaya menghubungkan ke topik lah ya. Sebelumnya kan boleh minta bantuan ke poin number 5 ya. Tadi Kong Sesiong ada cerita tentang kesombongan ya. Ya, yang kita tahu ya kesombongan poin number 5 ya. Itu ya terkadang kalau kita bisa melakukan pelatihan mencapai ke tahap tertentu, kita boleh bangga, boleh sombong. Ya, pelatihannya gak usah muluk-muluk lah. Pelatihannya itu katakanlah yang dulunya enggak merokok. Aku enggak merokok. Yang dulunya suka rokok, suka ngebir. Akhirnya tobat. Tobat untuk enggak ngerokok dan enggak ngebir, itu merupakan salah satu pencapaian yang boleh dibanggakan, tapi hati-hati. Hati-hati jangan sampai ada kesombongan. Wah, udah nggak merokok, lu merokok gimana sih ya? Kita nggak boleh. Dan ini relate banget. Mungkin ada satu kejadian yang gue kepikiran. Ini pertanyaan menurut saya mungkin kepada Sesiong Secimen yang pernah terjun ke TTD ataupun bagi beras. Ya, TTD ataupun acara bagi beras, bagi kupon terutama ya, bagi kupon. Di mana kalau kita nge-TTD ya, kalau Sesiong Secimen melakukan nge-TTD pasti melibatkan masyarakat lokal, masyarakat lokal. Dan sebagaimana yang kita tahu, kalau berseragam, yang pertama vegetarian, yang kedua tidak boleh nyebat rokok. Ya, itu sudah pasti. Tapi kalau misalkan kita melibatkan masyarakat lokal, ya istilahnya cari-cari warga lah, ini itulah ya kan. Dan orang itu memakai rompi. Dan orang itu berarti kita nyatakan sebagai relawan kembang yang belum mengenal Seci sebelumnya dan punya satu kebiasaan. Di mana rompinya label Seci. Jelas kebiasaannya itu adalah merokok. Which is sebenarnya kalau misalkan ya orang pakai rompi Seci sambil merokok itu tidak akan lolos sensor ke Tensanmei. Ya, tapi tetap kita harus kasih tahu. Pertanyaannya, bagaimana dengan cara kebijaksanaannya masing-masing atau dengan pengalaman masing-masing memberitahu supaya orang itu paling tidak merokok selama orang itu pakai rompi lah. Tapi kalau itu udah lepas rompi mah udah terserah dia lah.
demi menjaga organisasi. Jangan sampai kita omongin, Pak, Bu, jangan rokok, merusak nama Seci, kayak gitu kira-kira. Tapi orang itu bisa terima, Pak, Bu, kita pakai rompi Seci ya, kan udah atribut Seci kita tuh nggak boleh merokok. Bisa nggak kerjasama supaya nggak merokok? Nah, gimana cara menyampaikannya? Dan aku rasa ini pertanyaan paling cocok itu kepada tim TTD karena pernah biasa bakso beras dan juga apalagi kalau ke daerah bencana ya pastilah ada masyarakat satu atau dua pasti merokok sambil pakai rompi itu mungkin ada ya sorry mungkin ada karena saya nggak pernah TTD. Nah gimana cara mengedukasinya sampai orang itu nggak terkesan Seci itu gimana sih sombong sih kayak gitu meronor larang-larang rokok kayak gitu gimana edukasinya supaya minimal tidak merokok selama itu pakai rompi lah seperti itulah kira-kira itu my questionnya seperti itu Sesiung. Baik. Nah, Sesiung Seci semua. Jadi Sesiung Jangka punya satu pertanyaan buat kita semua, terutama tim TTD. Jadi silahkan Sesiung Seci yang tadi sudah mendengarkan pertanyaan dari Sesiung Jangka, bantu menjawab agar Sesiung Jangka bisa mendapatkan satu jawaban yang bisa diterapkan ya, kira-kira gitu ya. Di kalau nextnya ketemu relawan-relawan lokal yang pakai rompi dan menghisap rokok ya di kegiatan-kegiatan kita, terutama memang kegiatan TTD bagi beras di beberapa daerah gitu ya. Jadi entah itu kegiatan di bencana tempat-tempat bencana gitu kan, biasanya begitu ya. Memang ada yang seperti itu. Nah, tim TTD silahkan yang di sini ada tim TTD-nya. Bagaimana kalau ketemu hal yang seperti itu? Apa yang harus dilakukan? Sudah pasti kan kita tidak ingin ada asap rokok di dalam kegiatan kita. Nah, bagaimana cara menyampaikan seperti itu? Silakan Sesiung Seci. Ya, selain itu ada yang mau sharing yang lain lagi juga boleh silakan ya. Sesiung Seci. Ini juga ada kaitannya dengan membuka pintu kebijaksanaan loh Sesiung Seci. Membuka pintu kebijaksanaan. Jangan hanya berdiri di depan pintu ya. Kita buka pintu dan memasuki pintu kebijaksanaan. Ya. Silakan. Ada 228 partisipan pagi ini. Senang sekali ya 200-an orang. Mohon ambil kesempatan ini untuk berbagi. Ami Toko Sesiung Silakan Suharjo Sesiung. Selamat pagi, Ami Tofo. Kanan main Sesiung Kanan sang Renkaise dan tim simpasiang dan Sesiung Seci semua ya. Jadi kalau tadi pertanyaan Yohanes Sesiung sebenarnya menarik ya. Jadi setiap kondisi itu kan berbeda ya, Sesiung Seci ya. Jadi tidak bisa kita samaratakan karena master kan selalu ngomong itu ada orang ya tadi Sesiung Jangka ngomong gitu kan. Tentu ada waktunya pada saat itu kan. Dan masalahnya apa gitu kan. Jadi ada orang, masalah, dan benda, ruang, waktu, dan hubungan antar sesama. Nah, kalau secara umum kami yakin Jangka Sesiung juga paham ya. Karena kita terjun ke masyarakat itu kan selain kita melengkapi 6 parahi, kita dengan tujuan hanya ingin menjalin jodoh baik ya Sesiung. Tidak ingin menjalin jodoh buruk. Juga kalau ada jalinan jodoh buruk yang lampau, kita ingin menghapusnya ya, dan terus mengembangkan jalinan jodoh baik yang ada. Nah, kalau lihat seperti itu, kita harus jalin jodoh baik dulu ya sesungguhnya.
Jadi dengan berhubungan dengan dia itu kita tentu ingat pesan Sang dan bahwa kita berhubungan dengan orang itu harus kangen chung chung ai ya. Nah, jadi kita mungkin harus lihat siapa orang itu, kita jalin jodoh baik dulu. Nah, setelah jalin jodoh baik itulah kita akan tahu ya sesungguhnya bagaimana menyampaikan hal itu. Nah, kalau kita merasa kapasitas kita tidak cukup untuk menyampaikan yang ini mungkin bisa dengan bahasa yang halus ya sesungguhnya. Jadi mungkin itu ya yang bisa kami sharingkan pada jangka sesung dan sesung ya. Jadi jalin jodoh baik yang paling utama. Setelah kita jalin jodoh baik, dari pembicaraan itu nanti kita baru tahu langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu ya, semua lain. Nah, berhubungan dengan materi hari ini tadi saya sempat sesung materi poin keempat ya sesung tadi. Nah itu saya teringat kegiatan di minggu ini kan. Jadi beberapa hari lalu di minggu ini kita ada mengadakan baksos kesehatan ya. Selain itu juga ada PL kan. 6 titik. Nah jadi kebetulan saya ikut di baksos kesehatan. Nah di sini tadi sesung hotline mengatakan jangan melekat ya. Karena kalau diibaratkan di sini kan kendaraan kecil itu dia melekat pada dirinya sendiri ya, ingin melepaskan penderitaan untuk dirinya sendiri. Ini seperti itu ya kalau saya lihat pandangan kendaraan kecil itu. Kalau kendaraan besar kan kita mengajak orang lain bersama-sama ya, seperti di segi itu perahu besar. Nah, jadi dalam baksos ini, sesungguhnya udara kan cukup panas saya lihat dari pagi, udara sudah cukup panas karena Palembang ada sedikit berkabut ya. Ada di daerah ada kebakaran, jadi udara cukup panas dari biasanya. Nah, saya lihat debu juga pada saat pasien-pasien datang itu banyak kan debu bertebaran ya. Jadi kita ada siram air-air sedikit. Nah, di sini saya lihat relawan suci itu sangat luar biasa ya. Inilah kenapa Master ingin kita terjun ke masyarakat ya sesungguhnya. Saya lihat kebanyakan yang ikut Sinfas yang di sini Palembang itu relawannya itu aktif berkegiatan sesungguhnya. Itu tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Rata-rata yang kami tahu relawan Palembang itu yang ikut Sinfas yang itu mereka itu ikut berkegiatan. Jadi benar-benar terjun di masyarakat melakukan apa pesan dari Sang Ren ya sesungguhnya. Nah itu yang paling penting sebenarnya kan. Saat kita mendengarkan Sinfasiang, kita mendapatkan kekuatan, kita merenungkan itu baik dan kita lakukan dalam kegiatan nyata. Nah, di sini tadi berhubungan dengan udara panas tadi, saya lihat relawan semuanya berkegiatan dengan sukacita ya. Saya lihat sampai akhir pun semuanya sukacita pulang gitu ya. Sampai di rumah saya pun begitu sesungguhnya. Karena panas, karena tidak seperti biasanya kan mungkin karena udara itu sudah melampaui batas ibaratnya kebiasaan kita sesungguhnya. Jadi udara panas itu kan sebenarnya satu tantangan bagi kita ya kalau saya memandang ini ya.
Setelah pulang itu minum yang banyak, terus karena kondisi badan yang capek langsung tidur ya susun-susun. Nah disinilah saya lihat kenapa kita harus terjun ke masyarakat ya, melampaui diri kita yang kadang-kadang kita tidak paham susun-susun. Mungkin dalam kegiatan sehari-hari, kalau keseharian terhadap udara panas begitu, kita tidak akan tahan ya, ya. Nah, tapi kalau itu kegiatan suci demi orang banyak, saya lihat suci semua bisa melampaui masalah itu. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga mengajak yang lainnya. Mungkin itu sharing kami sisi lain karena sisi amin. Oh, keren ya, Sisung Suharjo ya, Palembang Baksos ya, luar biasa ya. Di tengah-tengah kabut asap dan panasnya cuaca ya. Ini memang ya itulah ya, akibat daripada pembakaran-pembakaran hutan ya. Karenanya itulah keserakan-keserakan orang-orang tersebut. Tapi kita tidak menghujat mereka, tapi kita sendiri bersiap-siap ya, apa namanya, menjaga kesehatan masing-masing ya. Ya semoga semua relawan yang berkegiatan semua tetap sehat selalu ya. Jadi itu juga mempraktekkan Fu Hui Shuangxiu ya. Jadi katanya relawan yang yang berkegiatan juga semua adalah relawan-relawan yang suka sinfasyang. Nah, artinya apa? Berkah dan kebijaksanaan digarap bersama. Nah, itu sudah memasuki pintu kebijaksanaan. Ya, sudah memasuki pintu kebijaksanaan. Ya, semoga udah masuk, jangan keluar lagi. Kan demikian ya kita ya. Jadi masuk, terus semakin ke dalam akan kita temukan semakin banyak. Jadi memang pulang capek tapi sukacita ya, sukacita. Saya dulu juga bahkan pernah loh ya, nggak kepengen ikut, udah capek kemarin nggak, hari ini mau pergi lagi nggak. Tapi pikir-pikir lagi ngapain lagi gitu ya, ngapain juga terlalu bermalas-malasan nih, udah pergi lagi. Nah ketika pergi lagi justru mendapatkan sukacita lagi di dalam kegiatan ya. Ada hal-hal yang banyak yang bisa kita temui di dalam kegiatan ya. Jadi ya itu juga jalinan jodoh baik ya, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang begitu terbantu, mereka begitu terharu mendapatkan bantuan, dan mereka kalau kayak katarak itu mereka bisa kembali melihat dengan baik dan lain-lain. Wah itu ya luar biasa loh ya. Jadi kita bisa ikut bersukacita melihat mereka. Kalau nggak melihat mereka di rumah, saya mungkin sukacitanya itu nggak muncul kan, karena keluar pergi membantu, akhirnya sukacita. Ya demikian, jadi Susung Sece semuanya berkegiatan itu pasti akan memunculkan sukacita. Kalau tidak ada muncul sukacita, berarti jalinan jodoh baik kita belum belum matang ya. Jadi belum matang ya. Jadi karena seharusnya dalam setiap kegiatan ada sukacitanya. Jadi jangan kita melekat kepada hal-hal kecil yang bisa merusak sukacita kita. Nah, demikian ya. Jadi sukacitanya ada, tapi kandungan-kandungan bahaya duka citanya juga ada juga gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai melihatnya dengan mata hati yang yang dari sifat hakiki kebudayaan itu ya. Jadi mata hati yang penuh cinta kasih dan belas kasih. Kalau mata hati penuh cinta kasih dan belas kasih, semua yang dilihat adalah baik adanya, semua yang baik. Jadi bahasa Mandarinnya Xin Mei Kan Semutu Mei. Ya, kalau hatinya indah, semua yang terlihat adalah indah. Demikian ya. Yi Fo Xin ya. Kan dan Jusufo. Nah, dengan hati Buddha, semua orang dilihat seperti calon Buddha. Nah, demikian. Jadi dengan melihat calon Buddha, kita akan menggunakan budaya humanis. Kita akan menggunakan cinta kasih dan belas kasih. Jadi tadi dari Susung Suharjo untuk Jangka Wijaya, kalau bertemu hal-hal demikian, kita mengutamakan menjaga jalinan jodoh baik. Menjaga jalinan jodoh baik ya, artinya itu di situ udah dengan
asalnya adalah cinta kasih dan belas kasih, dan kita juga akan menjadi lebih berbudaya, ya, budaya humanis akan lebih muncul. Nah, kalau budaya humanis muncul, kita berbicara dengan orang-orang, tentunya orang-orang akan menerimanya dengan baik. Karena budaya humanisnya berbicaranya dengan lebih lembut dan lebih berhati-hati, ya. Lebih berhati-hati, sudah pasti. Karena kita takut terjadi jalanan jodoh buruk, kita maunya jalanan jodoh baik, kita akan berhati-hati dalam menghadapi setiap orang yang kita temui. Demikian. Ya, silakan Rimba Sisyung. 呀，感恩上人开示，感恩后来师兄，感恩师兄师姐yang sudah sharing ya. Tadi dengar sharing dari Jangka Wijaya ya, dan Sesiung yang katanya TTD, tentang TTD pakai rompi ya, itu sangat mengingatkan saya ya. Sekarang kan saya di bidang TTD. Lalu saya kasih input ya, ke depan mana tahu ada tangkap darurat ya, ada rompi ingin bagi ke relawan kembang atau yang ikut mau bantu, karena di lapangan pasti perlu tenaga yang bisa membantu ya, relawan setempat ya, istilah bisa muncul lah bodhisattva dari bumi ya. Lalu kita umpamanya rompi, yang mau bagi rompi, tentu sebelumnya saya pikir ya perlu kasih tahu rompi, pakai rompi ya dengan syarat mau pakai rompi tidak boleh merokok, tidak boleh beralkohol, ya sila-sila yang suci ya. Tapi kalau satu-satu bicara mungkin agak sulit ya. Apakah perlu kita buat spanduk ya, pakai rompi dengan syarat satu rompi suci ya, satu dua apa yang perlu dituliskan, jadi supaya kalau ada acara kita bawakan spanduk supaya nggak perlu ngomong satu-satu, kan mereka lihat udah paham ya. Apakah perlu itu ya. Terus hari ini punya topik kan sangat bagus ya, nafsu keserakahan. Jadi saya lihat inti 有呀，我是学了啦。 Lanjut Sisyung. Oke, nafsu keserakahan. Ya, bagaimana ya? Bagi saya nafsu keserakahan itu mau kontrol aja. Kita mau nafsu keserakahan itu ya tidak gampang ya, sulit ya. Kita harus menahan nafsu keserakahan. Jadi itu keserakahan ketika keinginan tidak terpenuhi akan muncul batin penuh kebencian. Ini yang kata master yang di sini. Jadi api kebencian dan amarah mulai muncul, akan membingungkan diri sendiri. Ya, menjadi kebodohan batin. Karena kebodohan batin baru bisa timbul keserakahan. Karena keserakahan bisa timbul kebencian. Dari tiga racun batin ini merupakan kilesa yang sangat halus, betul ya, sangat halus ya. Terus bisa terus berkembang ya, terus berulang tanpa henti. Semuanya karena keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin bisa membawa serta sangat banyak kerisauan. Kerisauan berarti kita kerisauan datang dari mana? Ya itulah, datang dari kerisauan. Datang dari keserakahan ya, salah satu ya. Pasti dari keserakahan baru bisa timbul yang ini itu. Jadi cara kontrol nafsu keserakahan, nah itu tugas masing-masing punya keahlian ya, macam mana bisa menahan nafsu keserakahan. Ya PL, nama istilah pekerjaan batin ya, latihan batin di mana supaya bisa mencapai menahan nafsu keserakahan. Itulah
bagi saya itu mungkin pendapat saya itu ya praktisi harus pahami dan kontrol nafsu keserakahan. Itu tugas bagi praktisi. Saya rasa begitulah. Orang awam, kami orang awam ya, tapi kami udah masuk suci ya, termasuk udah bodhisattva ya, karena kita tugas kami kan untuk turun ke masyarakat, membantu orang susah, mencabut penderitaan, mengurangi lah, mencabut kan mungkin masih jauh lah, mengurangi penderitaan mereka, menasehati dengan Dharma dari Master Jing Si. Semua itu hal yang bagus ya. Saya rasa begitu aja sharing saya. Minta Holai Susyung koleksi dan tambahan yang kanannya. Ya, ya kanan yang Susyung Rimba Kanan. ini luar biasa ya sharingnya. Tapi tadi Susyung Rimba bilang minta dikoreksi katanya ya. Nah, jadi saya memberanikan diri untuk sedikit bukan mengkoreksi tetapi sedikit menambahkan aja bahwa tadi Susyung bilang kita ini umat awam tapi kita sudah menjadi bodhisattva. Nah, di sini mungkin supaya lebih clear gitu ya. Menurut saya sebaiknya bicara kita adalah kita umat awam tetapi kita mempraktekkan praktek-praktek bodhisattva. Jadi kita belum betul-betul jadi bodhisattva nih. Karena kalau kita bilang saya sudah menjadi bodhisattva gitu ya, jadi itu terkesan nanti ada kesombongan ya. Karena kan kita tidak boleh sombong ya gitu ya. Mohon maaf ya. Jadi bukan kita sudah menjadi bodhisattva, tapi kita mempraktekkan jalan bodhisattva, mempraktekkan semangat bodhisattva, mempraktekkan apa yang bodhisattva lakukan dulu, yaitu membantu orang-orang. Nah itu kita lagi mempraktekkan itu. Ya tentunya apa namanya kita di jalan bodhisattva kita mempraktekkan. Tapi apakah kita sudah jadi bodhisattva? Menurut saya kita belum menjadi bodhisattva, tetapi kita sedang mempraktekkan semangat bodhisattva, praktek-praktek bodhisattva. Tapi kalau mempraktikkan semangat bodhisattva dan para bodhisattva, apakah sudah pasti jadi bodhisattvanya? Ya, itu prosesnya. Lagi berproses untuk menjadi bodhisattvanya tentunya. Menurut pikiran saya, silakan juga ada sisi-sisi yang bisa mengkoreksi nanti ya. Dikoreksi, ditambahin, dikurangin, dan lain-lain. Pokoknya ini namanya kita sisi sharing, sisi berbagi. Ya, jadi karena ini Mbak Susyung juga hentafang gitu ya, sangat terbuka ya mau memberikan kesempatan pada kita semua memberikan masukan-masukan ya kesan-kesan batinnya juga. Baik, ini Jangka Wijaya sudah resen lagi. Setelah Jangka Wijaya nanti ada Rosi Welly, lalu kita akan masuk ke sesi kuis ya. Silakan. Nggak apa-apa, cuma mau tanya gimana ngomong aja. Contohnya gimana misalkan, Pak, Bu, ya Secu pernah nggak temuin apa? Pak, Bu, gimana ngomongnya ke orangnya supaya orang nggak tersinggung? Ada contoh nggak contoh-contoh kalimatnya? Saya minta contoh kalimat Sesium ke Rompi yang udah pakai rompi tapi merokok. Gimana cara ngomongnya? Contoh ngomongnya bagaimana supaya orangnya dengarnya enak? Contoh kalimat gimana dong, Siung? Kadang. Ya, nanti berikutnya ya nanti ada Joni Susyung sudah resen, tapi nanti kita belakangan karena ini Rosi Welly Sece dulu ya, kita undang Rosi Welly Sece untuk sharing. Silakan. Ya, chào anh thầy Trà. Saya izin memulai ya. Cảm ơn sang人开始. Cảm ơn sư teman semua. Cảm ơn terlebih kepada moderator hari ini, yaitu Lohok Lai Sư Han. Cảm ơn. Jadi saya izin berbagi kesan batin saya, yaitu mendapatkan kalimat kata mengetuk pintu hati. Jadi di sini yang saya dapatkan mengetuk pintu hati, merenungkan mendalam, belajar dari Ibu Bumi. Jadi ada Ibu Bumi. Alam semesta ini yang memberi tanpa pamrih, yang memberi tanpa
pamrih tanpa suara atau secara familiarnya kita mendengar just do it. Jadi berjalan yang sesuai hukumnya. Kemudian saya mendapatkan kembali pada saat mengenai perenungan ini, yaitu apakah Ibu Bumi akan bilang, ini hanya contoh ya, izin ya, saya sudah melakukan ini, itu, memberi sangat banyak yang mungkin dapat dilakukan oleh makhluk hidup yang bernaung di dalam Ibu Bumi. Ini hanya contoh, jadi dari misalnya sisi pembelajaran yang kan ada dualisme, jadi dari sisi yin dan yang, dari sisi yang negatif. Sebaliknya, saya mendapatkan perenungan, apakah Ibu Bumi akan berkata, kok kamu tidak ikuti saya begini? Kok tidak begitu, begini? Contohnya misalnya. Gitu. Dan apakah Ibu Bumi akan berkata, ya saya sangat suka kamu begini, begitu, gitu. Tidak. Kalau yang saya sadari, Ibu Bumi ini sebenarnya ruang kosong yang tak bersuara, gitu. Tetapi kenapa bisa bersuara ya? Nah, jadi di sini yang saya dapatkan, selama ini bumi terus berproses sesuai hukumnya. Jadi yang saya dapatkan di sini adalah perenungan khususnya ke dalam diri saya. Terus, apakah pernah bersyukur terhadap Ibu Bumi ini gitu, sejeman. Jadi yang awalnya telah memberikan kehidupan bagi semua makhluk bernaung di dalamnya, yang secara kita pahami ada gunung, tanaman, bahkan hari ini dikatakan ada muncul tanaman palawija dan sebagainya, sungai, ada danau mungkin, ada binatang, hewan, dan bahkan manusia berada di dalamnya. Ini yang perenungan yang saya dapatkan. Kemudian yang saya dapatkan adalah awalnya berjalan selaras gitu. Mengapa kini menjadi tak selaras gitu? Apakah terluka? Jadi saya mendapatkan sebenarnya apa yang perlu kita benar-benar resapi dan sadari gitu di kondisi dunia yang saat ini. Gitu. Jadi sebenarnya siapa yang benar-benar terkena dampaknya terhadap yang sesuai hukumnya itu memang berproses tersebut gitu. Jadi yang saya sedang dapatkan dalam perenungan kata-kata kalimat ini gitu. Jadi izin menyampaikan ke Sesiung gitu, Sesiung Suciaman. Jadi yang saya dapatkan adalah sama-sama menghirup napas di udara langit yang sama gitu. Dan ini kita sadari semua. Jadi apakah hanya karena merasa belum terkena, belum merasa gitu kan, belum merasa ada dampaknya lah gitu ke dalam diri, sehingga belum sampai bisa memunculkan langsung bertindak gitu. Ini perenungan khususnya yang saya dapatkan gitu ya. Terus apakah boleh kita tidak peduli gitu? Jadi bagaimana gitu agar saya mungkin termasuk kita semua yang hidup di dalamnya itu bisa saling menjaga semua ini. Gitu. Jadi terakhir,
Hankan-an kepada sangren, kepada para praktisi, kepada para suciawan, kepada para aktivis sosial maupun kepada aktivis lingkungan yang selama ini telah menjaga bumi ini dan sesama dengan baik agar kita semua bisa hidup di dalamnya dengan baik juga tentunya gitu. Jadi tentunya Sangren telah membentangkan banyak misi termasuk salah satunya misi pelestarian lingkungan. Kan Kacia. Oh, karena ya, Rosi Melisece ya mengingatkan kita pada Mother Earth ya, Ibu Bumi. Jadi bahwa bumi alam semesta memberikan segalanya kepada kita manusia. Tapi manusia ini memang terus-menerus meningkatkan keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak, ingin mencari cara yang lebih mudah, mencari cara yang lebih murah ya. Dengan modal-modal yang murah ingin dapat yang setinggi-tingginya ya, itu prinsip ekonominya. Sehingga terjadilah pembakaran-pembakaran hutan. Nah, itu apakah kita boleh tidak peduli? Tentunya kita harusnya peduli. Tetapi kepedulian kita awam. Nah, kita ini awam lagi. Awam adalah penuh dengan keterbatasan. Karena kepedulian kita hanya bisa menyampaikan melalui suara, menyuarakan tentang pelestarian lingkungan. Ya, seperti Master bilang, seperti suara semut. Ya, kecil, tak terdengar. Tetapi itulah bentuk kepedulian kita ya, terbatas sedemikian. Kecuali kita ini ada pejabat-pejabat tinggi yang mampu banyak ketentuan regulasi-regulasi yang ketat, dijaga dengan ketat, dengan hukuman-hukuman yang ketat, barulah membuat orang bisa jera barangkali itu menolong bumi. Tapi segala sesuatunya semuanya ya di luar batas kendali kita. Jadi kalau di luar batas kendali kita hanya mampu menyuarakan seperti suara semut tadi. Semoga ya mereka tersadarkan. Demikian aja. Ya semoga kita bisa menjaga diri masing-masing dengan memakai masker di tempat-tempat yang banyak asap tentunya gitu ya dan lain-lain. Oke, sebelum ke Joni Susyong, kita masuk kuis dulu. Tahan sebentar ya Joni Susyong ya. Kan kita kuis. Cara menjawab kuis seperti biasa diketik di chat room everyone, format soal jawaban 1D 2A. Kan kita mulai. 1. Mengapa nafsu keinginan seperti lautan yang membuat makhluk tenggelam? Karena semua keinginan manusia pasti merupakan kejahatan. B. Karena keinginan memperoleh kekayaan. C. Karena keinginan manusia terus berkembang dan dapat menimbulkan keserakahan, kebencian, kebodohan, serta karma. D. Karena manusia tidak boleh memiliki keinginan apapun. E. Karena semua keinginan pasti tidak dapat terpenuhi. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah C. Karena keinginan terus berkembang dan dapat menimbulkan keserakahan, kebencian, kebodohan, serta karma. Yang kedua, mengapa 3 racun batin disebut sebagai kilesa yang sangat halus? Karena karena mudah dihilangkan melalui pengetahuan. B. Karena hanya muncul pada orang yang melakukan kejahatan besar. C. Karena tidak memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. E. Karena hanya muncul ketika seseorang sedang marah. E. Karena dapat muncul dari niat dan pikiran yang sulit disadari oleh diri sendiri. Silakan dijawab. Saya tunggu 5, 4, Bagaimana nak jawab nih? 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah E. Karena dapat muncul dari niat dan pikiran yang sulit disadari oleh diri sendiri. Yang ketiga, seseorang berkata, saya tidak pernah melakukan kejahatan besar. Namun saya merasa kesal ketika teman saya mendapatkan penghargaan yang seharusnya saya dapatkan. Berdasarkan materi, keadaan batin tersebut paling tepat dipahami sebagai apa? Berkembangan, B. Kesabaran sejati dari luhur, C. Kesadaran diri, D. Keserakahan yang bisa berkembang menjadi kebencian, E. Pencerahan batin sejati. Silakan dijawab. Saya tunggu mundur. 5, 4, 3, 2,
1, close. Ya, jawabannya adalah D. Keserakahan yang bisa berkembang menjadi kebencian. Saya lihat semua jawabannya sama ya. Berarti pemahaman daripada siswa ini sudah sangat luar biasa ya. Jadi baik sekali. Kita lanjut. Yang keempat, pernyataan nirwana yang sejati adalah keadaan tanpa keterikatan. Memiliki arti apa? A. Mencapai nirwana harus meninggalkan semua orang. B. Memahami nirwana tidak lagi terikat pada konsep lahir dan mati, tapi tetap dapat hadir di tengah masyarakat untuk memberi manfaat. C. Mencapai nirwana tidak perlu lagi melakukan kebajikan. D. Nirwana berarti tidak melakukan aktivitas apapun. E. Nirwana berarti hidup selamanya di alam surga. Silakan dijawab. Saya mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, jawabannya adalah B. Memahami di mana tidak lagi terikat pada konsep lahir dan mati, tapi tetap dapat hadir di tengah masyarakat untuk memberi manfaat. Yang kelima, mengapa Sariputra menjadi tokoh penting ketika Buddha hendak mengungkapkan kebijaksanaan yang mendalam? A. Karena Sariputra memiliki kebijaksanaan tertinggi dan dapat menjadi jembatan bagi praktisi dua kendaraan lainnya. B. Karena Sariputra adalah bodhisattva dari 10 penjuru. C. Karena Sariputra adalah Buddha pertama. D. Karena Sariputra belum memahami ajaran Buddha. E. Karena Sariputra mewakili makhluk awam. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah A. Karena Sariputra memiliki kebijaksanaan tertinggi dan dapat menjadi jembatan bagi praktisi dua kendaraan lainnya. Kita lanjut. Yang terakhir, kegiatan Dharma. Menghafal banyak ajaran. Tetapi ketika dikritik, ia langsung marah dan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Apa artinya? A. Ia sudah memahami pintu kebijaksanaan. B. Ia telah mencapai nibbana. C. Pengetahuan Dhamma belum sepenuhnya berubah menjadi kebijaksanaan dan pembinaan batin. D. Ia tidak membutuhkan pembinaan lagi. E. Ia telah mencapai kendaraan tunggal. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, pengetahuan Dhamma belum sepenuhnya berubah menjadi kebijaksanaan dan pembinaan batin. Jadi hati-hatilah semuanya kita sesungguhnya ya. Jadi pengetahuan Dhamma kita belum tentu ya, belum sepenuhnya, bahkan bukan belum tentu, belum sepenuhnya berubah menjadi kebijaksanaan dan pembinaan batin. Karena masih merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa dirinya lebih pantas. Itu yang repot ya. Jadi kita harus terus waspada. Dan kita lanjut sesi sharing. Kita undang Johnny Chang Sesiung. Nah, ini mungkin pamungkas buat Jangka Wijaya. Silakan. Bisa juga. Soalnya Sisiung. Oke, ini bicara tentang apa ya? Rompi ya, rompi ya. Nah, sekarang kita mesti pahami dulu sebenarnya apa sih yang disebut sebagai relawan rompi. Ya, itu dulu ya. Relawan rompi itu sebenarnya apa sih? Kapan harus pakai rompi dan kapan tidak? Ini sering saya perhatiin ya. Ini sering juga jadi apa? Jadi kadang ada yang rancu ya. Rancu itu gini loh. Seperti contoh, ada yang relawan tuh dia udah seragam, tapi pada saat dia mau ikut meeting di kantor, dia datang, kemudian dia pakai rompi. Ada kejadian seperti itu. Sebenarnya kalau bicara rompi itu kan adalah di mana untuk membedakan mana orang umum, mana orang yang membantu kegiatan ceci kan, karena di mana sama-sama tidak memakai baju biasa, kan intinya di situ. Itu satu. Nah, kedua, yang namanya rompi itu kan berarti kan tadi ya ada juga yang bisa apakah dia ada sudah menjadi relawan tapi pas tidak berseragam, ataukah dia adalah mungkin relawan yang sudah ikut SOS tapi belum ikut training makanya belum bisa menjadi abu putih, ataukah dia orang umum yang benar-benar umum.
pada saat membantu kegiatan ceci. Ya, ini kan jadi banyak model ya. Nah, sekarang kita bicara dulu kalau yang tentu yang sudah ada dampak seperti sosialisasi, apalagi relawan yang tadi ya, yang relawan tapi dia kebetulan tidak pakai seragam, dia pakai rompi, artinya dia udah tahu lah, ya dia udah tahu kondisi tentang aturan-aturan yang ada. Jadi kita tidak berbicara itu ya. Nah, sekarang kita adalah berbicara itu orang umum yang memakai rompi yang benar-benar belum mendapatkan pembekalan dong harusnya, ya kan? Nah ini gimana nih? Kayak tadi kan sudah kan bilang kan, gimana kalau dia merokok? Coba kalau kita cermati lagi, ya kan pada saat kadang waktu kita seperti sosialisasi ataupun pada saat training API 1 kan ada tertulis ya, saat berseragam harus vegetarian, ya harus tidak boleh merokok dan lain-lain. Benar ya? Nah di situ kan tertulis saat berseragam. Pertanyaannya rompi itu masuk kategori berseragam atau tidak? Iya kan? Kan tidak berseragam sebenarnya gitu. Itu kan hanyalah rompi untuk yang tadi yang menandakan bahwa ini orang yang membantu kita kegiatan ceci untuk membedakan dengan orang lain gitu. Ya, jadi Jadi kalau menurut saya sih kita tidak bisa mengkondisikan ya relawan rompi tersebut sama seperti aturan-aturan relawan yang berseragam seperti itu. Ya, jadi ya kalau sampai memang ada ketemu yang pas mereka berrompi itu lagi merokok, saya pikir ya juga tidak perlu ditegur ya. Kalaupun mau tegur ya mungkin juga agak halus. Karena dia kan orang luar kan nggak ngerti lu punya aturan ceci, kenapa lu main tegur gitu. Ya kan? Nah, itu seperti itu ya. Nah, untuk mencegah itu pun sebenarnya bisa pada saat waktu biasanya kan acara belum mulai itu kan pasti kita ada briefing dulu dong. Ya kan, relawan dikumpulin, oh acara hari ini, nanti alurnya akan seperti ini dan sebagainya, kan kita akan briefing. Nah, saat di briefing itu kalau mau sampaikan masih bisa, ya kan. Nah, misalnya mohon ya, ini ada beberapa teman-teman yang mungkin memakai rompi, ya, kalau bisa diharapkan agar, nah nanti jangan merokok ya, kalaupun misalnya mau merokok, cobalah kalau bisa dicopot dulu. Nah, itu boleh, terserah. Gitu. Ya, tapi inti yang saya mau tekankan di sini adalah kita tidak bisa mengkondisikan ya orang luar ya, terutama yang tadi ya, seperti contoh kan kadang bagi beras itu kan kadang kan namanya kita mungkin butuh orang kelurahan kan ada tuh orang kelurahan yang mungkin bagian petugas kebersihan dan sebagainya untuk bantu kita gitu, ya kan? Nah, gimana nih kalau dia pakai rompi kemudian kita bilang, Pak, Bapak mau bantu tapi nggak boleh merokok ya? Waduh, kalau begitu dia nggak mau bantu kita sama sekali, ya kan? Atau satu cara lagi, ya udah biarkan dia tetap bantu aja, tapi kita tidak perlu memberikan dia rompi seperti itu. Nah, itu aja tergantung kita mau menyikapinya seperti apa gitu. Tapi intinya ya kita harus bisa lah membedakan kan seperti Mas kan bilang, ya kan? Terhadap segala hal kita harus toleransi, tapi jangan melupakan prinsip. Toleransi dalam hal ini adalah ini kan karena orang luar. Kalau menjadi prinsip adalah jangan lu udah berseragam ataupun lu sebagai relawan tapi lu merokok, karena itu yang menjadi prinsip yang tidak boleh seperti itu. Itu aja ya, mungkin siapa tahu sesium sece yang lain mau tambahin atau sesium lain juga. Karena sesium Kanan sesiung Joni. Nah, adakah sesiung sece yang lain yang mau menambahkan? Ya, sambil menunggu kita memberikan selamat kepada Vita Sece dari Palembang, Herbert Leonardi Sesiung dari Medan Jati, Lina A Sece dari Pekanbaru, Nining Riati Ningsih Sece dari Lampung, Riana Wartono Sece dari Bandung, Ang Mukyan Sece dari Tebing Tinggi. Nah, silakan ya, selamat ya para pemenang. Pemenang juga mau sharing, silakan present saja, jangan sungkan-sungkan ya. Jadi tadi Sesiung Joni sudah berbicara banyak ya. Jadi sebetulnya juga memang situasional ya, kondisional. Jadi sikon
Jadi kalau bagi beras dan lain-lain itu memang banyak relawan dari kelurahan, bahkan dari kadang-kadang PPSU ya. Nah, jadi memang sebelumnya lebih baik kalau ketika dibagikan rompi diberikan pesan dulu, umpamanya demikian ya. Atau kalau mau ngerokok dibilangin Pak agak jauhan sedikit supaya asap rokok tidak mengganggu yang lain gitu kan. Kira-kira kata-kata seperti ini. Dan yang paling lebih harus dijaga sebetulnya pada saat bakso kalau di rumah sakit. Karena ini di rumah sakit ya. Di rumah sakit dan lingkungan rumah sakit tentunya adalah lingkungan yang bebas asap rokok. Jadi betul-betul pada saat pemberian-pemberian apa namanya rompinya, nah, disitulah pesan-pesan itu disampaikan sehingga tentunya tidak perlu terjadi ketika orang sudah merokok baru ditegur-tegur gitu ya. Apalagi kalau negurnya kurang humanis, nah itu akan membuat orang menjadi antipati. Saya mana tahu nggak boleh ngerokok. Ini ini kok orang ngerokok gini-gini. Wah ya, jadi ada banyak hal ya seperti. Tapi hal seperti itu ya memang kadang-kadang sulit terhindari juga ya. Bisa terjadi kapan saja, siapa saja, di mana saja. Ya, yang penting kita harus tahu budaya humanis, kita harus tahu menjalin jodoh baik. Ya, jadi dengan inti sarinya itu menjalin jodoh baik dan budaya humanis, kita tentu akan berbicara dengan lebih sopan, lebih bersahabat, ya, tidak sembarang. Oke, ini ada PB Secie dari Palembang, Saudara Resen. Silakan PB Secie. Ya, kanan ya, si Chong Hoklai atas kesempatannya. Selamat pagi, Sejong Sejaman semuanya. Izin sedikit sharing mengenai membuka pintu kebijaksanaan hari ini. Jadi, bagaimana kita bisa membuka pintu kebijaksanaan dalam diri kita? Karena pastinya kita semua yang ada di sini, saya dan sesama semuanya, kita pasti memiliki noda-noda batin dalam diri kita. Kita memiliki rasa kebencian, rasa tidak suka, kita memiliki keserakahan, atau keinginan untuk tidak mau berbagi. Itu termasuk dalam keserakahan. Kita memiliki mungkin kemalasan, keraguan-raguan akan apa yang disampaikan oleh master, ajaran-ajaran Buddha, kemudian juga kita memiliki kebodohan-kebodohan batin. Nah, jadi untuk membuka pintu kebijaksanaan ini, tentu kita harus melepaskan dulu yang namanya kemelekatan atau ego di dalam diri kita. Terkadang kita merasa seperti saya sudah tahu, jadi saya tidak perlu belajar. Dan ketika kita ada sebuah kemelekatan di dalam diri kita, oh ini apa yang disampaikan nih, misalnya di Sinfasya ini kok beda ya sama yang guru saya atau apa. Nah, ketika kita memiliki kemelekatan dan ego seperti ini, maka pintu kebijaksanaan itu bisa saja tidak terbuka. Dhamma ini berlaku universal, Dhamma ini tidak terbatas. Dan kalau kita ingin memiliki kebijaksanaan, kita harus mengubah pemahaman menjadi sebuah tindakan nyata yang membawa manfaat bagi banyak orang. Nah, kalau melalui praktik nyata, kebijaksanaan itu tidak bisa kita peroleh hanya dengan kita cuma belajar. Tetapi setelah belajar, kita juga harus merenungkan. Nah, setelah kita merenungkan, kita mempraktekkan. Dan setelah kita mempraktekkan, maka kita akan memiliki pengalaman. Pengalaman batin inilah yang akan menumbuhkan kebijaksanaan. Misalnya kita yang dulunya suka marah, kemudian kita belajar, misalnya di Sinfasya, oh ternyata kemarahan itu menggerogoti diri sendiri, kemarahan itu membawa ketidakbaikan untuk diri kita. Dari sana kita merenung, iya ya, kenapa saya harus marah? Padahal sebenarnya kalau saya tidak marah, toh masalah ini juga akan berlalu. Toh semuanya akan baik-baik saja, all is well. Semuanya fine-fine aja, walaupun saya tidak marah. Jadi kenapa pada saat itu saya tetap harus marah gitu kan. Kemudian dari kita merenungkan seperti itu, maka kita akan mempraktekkan ke depannya jika ada kondisi yang tidak menyenangkan, kita berusaha menyadari, oh
mau marah nih, oke jangan marah lah, tahan dulu ya misalnya. Kemudian setelah itu barulah kita akan mengalami satu kedamaian dan di sanalah timbul kebijaksanaan. Kita memahami bahwa marah itu tidak menyelesaikan masalah. Marah itu maksud saya marah yang dipenuhi kebencian ya kan, ada marah yang dipenuhi oleh cinta kasih. Misalnya ibu ke anaknya itu kan marah yang karena dia ingin anaknya baik. Nah, itu kan beda ya. Tapi kalau marah karena kita tidak suka dan membenci, nah inilah yang harus kita kendalikan begitu. Kemudian di Seci, Master itu selalu bilang tentang 4 pikiran tanpa batas, metta, karuna, mudita, upeksa. Jadi kita itu di Seci itu, pikiran yang harus dikembangkan yang pertama itu adalah cinta kasih. Cinta kasih ini berlaku kepada semua orang. Kemudian melalui tindakan nyata, kita mempraktikkan karuna, belas kasih kepada mereka yang menderita, kepada semua makhluk, kepada binatang dengan bervegetarian, kepada kanhu yang kesusahan. Itu adalah sebuah tindakan nyata yang mempraktikkan apa itu namanya karuna atau belas kasih. Kemudian kita juga ikut mempraktikkan yang namanya mudita. Ketika kita berkegiatan baksos, ketika kita berkegiatan di Seci, apapun yang kita lakukan, kita ikut bersuka cita. Nah, inilah yang akhirnya menjadi praktek kita. Dan terakhir, setelah kita memiliki pikiran-pikiran baik 3 ini, timbullah juga namanya keseimbangan batin. Kita menjadi lebih bijaksana. Jadi Seci ini memang adalah sebuah pintu kebijaksanaan yang membawa kita untuk melihat bahwa ajaran Buddha, apa yang Master sampaikan itu adalah semuanya melalui tindakan yang nyata. Setelah kita mengalami, setelah kita mempraktekkan apa yang disampaikan, kita akan merasakan kebahagiaan dan timbullah kebijaksanaan. Mungkin itu saja, Sisyong Hoklai. Terima kasih banyak atas waktunya, Kan An. Kanan ya, PBCC ya. Ya, jadi maka itu kita harus terus mengamati, mengawasi batin kita, pikiran dan perasaan kita harus diamatin ya. Jadi kita sering mengamati orang-orang, ih dia tuh begitu aja marah, ih dia tuh begitu aja nangis, ih dia tuh begitu aja begini gitu. Nah, itu dipakai juga untuk mengamati ke dalam diri kita. Kemarin waktu si itu ngomong itu saya rasanya gimana ya? Nah, kemarin waktu menghadapi itu gimana? Tadi saya waktu menghadapi itu gimana perasaan saya? Nah, itulah dengan sering-sering melihat ke dalam, melihat perasaan-perasaan yang muncul itu. Nah, kita akan terbiasa. Jadi terbiasa dan kemudian kita akan mampu melihat gerak-gerak batin dan pikiran dengan lebih cermat sehingga kita tahu, oh saya lagi marah, oh saya lagi sedih. Jangan marah ya marah aja, kebablasan, sedih aja terus berlarut-larut nangis, nah, tanpa menyadari bahwa dia sedang bersedih. Ada yang begitu ya, jadi nangis dia nggak menyadari gitu loh bahwa dia sedang dalam kondisi yang seperti apa ya, hanya terbawa oleh emosi dan perasaannya, terbawa terlarut ya, terlarut ya, sehingga menjadi apa sebuah penderitaan ya. Tapi kalau kesadarannya muncul, stop. Kesadarannya muncul, dia stop. Dia sadar, kok kenapa ya saya kok terus-terusan berlarut-larut seperti ini. Nah, ketika kesadaran muncul, maka cahaya pun mulai ya, tadi awan gelap pun mulai menyingkir ya, cahaya terang mulai muncul. Karena tadi sudah sadar, kenapa ya kok saya jadi begini. Nah, itu kesadarannya. Jadi kenapa ya kok saya marah-marah terus? Nah, ketika sudah muncul itu berarti sudah siap untuk tidak marah lagi. Kenapa ya kok saya menangis terus? Nah, apakah nangis saya bisa menyelesaikan permasalahan? Apakah tangis saya bisa mengobati dengan lebih cepat? Baik, enggak juga gitu kan. Jadi inilah dia namanya miao kuansha, mengamati gerak perasaan, pikiran ya, kesadaran kita muncul, memunculkan kesadaran, itulah yang menjadi apa bagian daripada pelatihan diri yang utama malah ya, karena dengan demikian kita akan selalu mampu menguasai kondisi dan mampu memunculkan
solusi-solusi dari segala permasalahan yang ada dengan kesadaran tentunya ya. Semakin tinggi kesadarannya, semakin mudah mendapatkan solusi-solusi. Oke, baik. Sesung Sece, silakan. Yang lain yang masih mau sharing, kita masih ada waktu beberapa menit. Jika tidak ada, kita ucapkan kangen kepada semua yang sharing. Saya tidak ucapkan saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Kita juga ucapkan kangen kepada tim Sinfasiang yang juga host ya, dan semua moderator dan semua Sesung Sece yang sudah hadir hari ini ya. Semoga perjumpaan kita hari ini bisa memberikan manfaat yang bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kita memasuki kosakata. Silakan, Xiao Busa. 感恩是供上人开示，感恩是个是博。金丝妙莲华熏法香与会 Kosakata Syun Fasyang Bab 2 Metode Terampil Episode 189 明念众生开智慧门 membukakan pintu kebijaksanaan dikarenakan menaruh iba pada para makhluk hidup. Yuhai, lautan nafsu keinginan. 感恩师哥师伯，早上好。 Wah, cuma kata seperti itu, ihai, ya. Jadi lautan apa namanya nafsu, ya. Luar biasa. Baik, Sesung Sece, demikian sudah lengkaplah sudah perjumpaan kita. Mari kita sama-sama berdiri, tangan bersikap anjali. Kita akan memberi hormat kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master sebanyak 3 kali. Hormat pertama. Hormat kedua. Hormat ketiga. Amitono. Bye-bye. Sampai jumpa besok di waktu yang sama. Kalian. Dan ya, Sesung Halai. Kanan, Sesung Suharjo, sukses ya, apa baksosnya sukses ya. Kanan, Ya. Sesung Uwe. Kanan Sesung.不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，刺激世界，一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中爱却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，刺激世界充满爱的力量。不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，刺激世界，一同成长。纵
然路上充满困难，我们也是微笑承